Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 17. Mir, panggil Ilyas dengan lirih. Apa aku salah kalau aku membenci kakakku? Lihat dia, lihat. Dia bahkan tega menamparku dan mengabaikanku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Racau Amirah. Dia bisa tertawa dengan begitu lepasnya dengan gadis itu, tapi saat bersama kamu, bahkan untuk sekedar tersenyum saja tidak pernah. Pantaskah kalau aku merasa cemburu? Lanjutnya, yang mengeluarkan semua unek-uneknya itu. Ilyas dan Yusuf yang mendengar itu hanya mampu diam. Selama ini mereka juga tahu sifat Amar seperti apa, namun mereka juga menyayangkan sikap Amar ke adik-adiknya sangatlah berbeda. Aku benci dia, aku benci. Racau Amira seraya berlari menuju kamar dengan berlinangan air mata. Sementara di sisi lain Nadia dan Amar sedang berdebat akan perilaku Amar saat menampar Amira. Tapi nggak dengan menampar juga mas, kasihan dia, ucap Nadia dengan kekeh. Nggak apa, sesekali Amira memang harus dikasih pelajaran, sahut Amar dengan enteng. Serahlah, jawab Nadia dengan malas. Sore harinya di pelataran masuk pondok pesantren tersebut, ada sebuah mobil yang mewah berhenti. Semua orang yang melihat itu mengerutkan keningnya dalam-dalam. Siapakah yang datang ke pondok dengan membawa mobil mewah seperti itu? Bahkan Amar pun menatap mobil itu dengan dalam sebab ia merasa seperti kenal akan mobil itu. Pintu mobil mulai terbuka dan tampaklah sepasang kaki jenjang keluar dari balik kemudi itu. Amar yang mengetahui siapa dari pemilik sepasang kaki itu seketika membola. Ia menatap kaki jenjang itu dengan perasaan tidak menentu dan keluarlah seorang gadis cantik dengan pakaian yang astagfirullah mengundang syahwat pria yang menatapnya. Seketika semua orang beristighfar seraya membalikan badan terutama para kaum Adam. Namun Yusuf yang melihat itu seketika terbengung dengan mulut terbuka menatap penampilan gadis tersebut yang bisa dibilang salah kostum itu. Hai Yusuf, tutup mulutmu, bilang gak ingin lalat masuk ke dalamnya, ujar Dairah kepada keponakannya itu. Ilyas mendengar itu segera menghampiri adiknya dan menutup mulut Yusuf dengan sebelah tangannya menutup mata adiknya itu. Kamu masih kecil, ucap Ilyas. Mas mah, ganggu pemandangan aja, gerutu Yusuf. Bagaimana semua orang yang melihat gadis itu beristighfar bila pakaiannya saja seperti kurang bahan begitu. Celana jeans pendek di atas paha dengan baju kaos t-shirt yang mungkin untuk kecil. Sebab lihat saja bagian perutnya akan terlihat bila ia mengangkat sedikit lengannya itu. Halo semuanya, apa kabar? Dengan pedenya dan beraninya gadis tersebut menyapa semua orang. Alhamdulillah baik nak, sahut Nainah. Ini untuk Umah, ucap gadis tersebut seraya memberikan sebuah paper bag sebuah brand terkenal untuk Nainah. Terima kasih, kenapa harus repot-repot sih? Kamu mau datang saja Uma sudah seneng kok, sahut Nainah. Singkatnya saat ini gadis tersebut sedang berada di kamar Amira. Dia sedang berganti baju untuk memakai pakaian yang lebih sopan. Walaupun dia tidak berhijab, setidaknya gadis tersebut menutup tubuhnya dengan baik. Gila, panas banget nih baju. Udah dibilang enakan juga pakai baju yang kayak tadi. Gerutu gadis tersebut seraya keluar dari kamar mandi. Amira yang saat itu berada di dalam kamarnya itu merasa terganggu akan gerutu seseorang yang sedari tadi mengoceh itu. Amira menyipitkan matanya saat melihat kelakuan wanita tersebut saat menatap dirinya sendiri di depan kaca. Ternyata enggak buruk juga ya kalau gue pakai baju gini. Makin cantik aja gue, ucap gadis tersebut dengan nasisnya. Memang cantik, apalagi kalau kakak mau berhijab, timpal Amira dengan tiba-tiba. Gadis yang sedang mengaca tersebut dibuat terkejut oleh suara Amira yang tiba-tiba. Omah, kau bikin kaget saja, ketus gadis tersebut. Amira yang mendengar itu tersenyum miring. Ia segera bangkit dari posisi tidurnya di kasur atas tersebut. Kakak, tamu Umayyah? Tanya Amira dengan ketus. Gadis itu yang mendengar suara ketus Amira hanya bisa tersenyum manis. Sepertinya ia harus menaklukkan gadis ini. Ya, gue diundang sama nyokap lu. Kenapa emangnya? Ucap gadis tersebut dengan santai. Oh, gadis yang belum diketahui siapa namanya itu dibuat kesal saat mendengar sahutan Amira. Padahal ia sedang memancing gadis tersebut. Dengan segera gadis tersebut membalikkan badannya untuk menatap Amira. Seketika ia terkejut saat melihat wajah Amira yang bengkak dengan cap 5 jari di pipi mulusnya. Astaga, siapa orang gila yang menampar kau? Ucap gadis tersebut seraya menutup mulutnya dengan terkejut. Amira secara refleks mengambil cadarnya untuk menutupi bekas tamparan tersebut. Bukan apa-apa, sahut Amira. Dengan segera gadis tersebut menghampiri Amira dan merampas cadar miliknya itu. Apa yang kau lakukan? Bakik Amira. Kembalikan cadarku. Lanjutnya lagi dengan berniat merebut cadar miliknya itu.
Sudah diam, titah gadis tersebut. Dengan segera gadis itu pergi dari kamar Amira dengan dibantu oleh seorang yang berada di rumah Naina. Gadis tersebut berhasil berada di dapur milik Naina. Ia segera menuju kulkas dan mengambil es batu untuk mengompres pipi bengkak Amira. Gadis tersebut kembali lagi ke kamar Amira dengan membawa sebuah baskom yang entah Amira sendiri tidak tahu. Apa itu? Tanya Amira dengan menyipitkan matanya. Racun, sahut gadis itu dengan asal. Oh, racun untuk kau bunuh dirinya, cibir Amira. Namun gadis tersebut mengabaikannya dan segera menempelkan es batu tersebut ke pipi Amira dengan sedikit kasar. Au, gak usah lebay, gak sesakit itu juga, cibir gadis tersebut. Cih, Amira yang mendengar cibiran itu menjadi berdecak kesal. Kamarnya bagus, tapi sayang, pemiliknya galak, komentar gadis tersebut yang mengalihkan perhatiannya dari pipi Amira ke seluruh kamar tersebut. Malam harinya semua orang sudah berkumpul di lapangan utama guna lebih luas untuk acara bakar-bakar yang diadakan oleh Naina. Kamu seorang Ya, celetuk gadis tersebut saat melihat pakaian Dairah. Dairah yang berdiri di samping gadis itu seketika menolehkan kepalanya itu dengan tidak senang. Apa maksudmu? Pakaianmu membuatku curiga, ucap gadis itu. Dairah yang mendengar itu menatap gadis itu dengan tatapan tidak percaya. Mika, panggil Naina pada gadis itu. Ya, gadis yang datang itu adalah Mikaela, gadis yang hampir tertabrak oleh mobil milik Naina beberapa waktu lalu. Ya, Uma, ada apa? Tanya Mikaela seraya mendekat kepada Naina. Ini, kamu tata di atas meja. Naina menyerahkan piring besar kepada gadis tersebut. Mikaela menerimanya dengan senang hati. Ia membawa piring besar itu dengan hati-hati. Begitu dirinya menaruh piring besar itu, tiba-tiba Amar mendekat seraya secara berbicara dengan lirih di sebelah Mikaela dengan berpura-pura mengambil minuman es tersebut. Kamu sengaja melakukan ini kan? Ucap Amar. Kamu sengaja mendekati ibu? Saat tahu bila umaku adalah ibuku? Tuduh Amar pada Mikaela. Mikaela yang saat itu sedang menata makanan menghentikan kegiatannya. Ia menutup matanya saat mendengar tuduhan itu. Mikaela segera membuka matanya dan tersenyum sinis ke arah Amar. Sepertinya kamu terlalu banyak makan. Makanan yang mengandung micin deh, sahut Mikaela. Hah? Itu sebabnya kamu menjadi bodoh, lanjut Mikaela. Kau? Apa? Memang aku tidak berani. Kau selalu mencari masalah denganku. Gue heran sama lo. Jangan-jangan lo naksir gue ya? Ucap Mikaela. Amar menunjuk dirinya sendiri. Suka sama kamu? Jangan mimpi kamu, lanjut Amar. Kalau begitu, kenapa lu selalu nyari kesempatan untuk bisa berdua sama gue, seperti sekarang? Ucap Mikaela. Seketika Amar tersadar akan kedekatan mereka tersebut. Dengan segera Amar pergi berlalu tanpa pamit. Cih, seperti jelangkung saja, datang tidak diundang, pergi tanpa pamit, cibir Mikaela. Sementara Naila yang mendengar pertengkaran itu dibuat tersenyum. Ia rasa Amar sudah memiliki benih-benih cinta terhadap Mikaela. Hanya saja Amar belum menyadarinya dan masih tertutup oleh Nadia. Ia rasa ia harus segera bertindak cepat. Semoga saja apa yang dirinya rencanakan malam ini semuanya berjalan dengan lancar. Bersambung, lanjut di episode 18.